Ini juga sempat disebut ya? Katanya pura-pura buta. Ada yang bilang pura-pura buta? Iya, ada yang bilang pura-pura buta. Nah, saya bisa lihat. Ini Agus membuka matanya. Jadi, dan saya bisa menyaksikan bahwa ini bukan drama. Saya bisa melihat air mata. Saya bisa melihat air mata di sini. Jadi, bagi siapapun yang menyatakan bahwa ini drama dan lain sebagainya, this is real life, this is real story. Bagi saya, ya tidak boleh kita untuk menghujat satu sama lain, membuat meme dan lain sebagainya, hujatan-hujatan. Saya pikir hentikan, bijaksanalah untuk menggunakan hal-hal yang ada di telepon genggam Anda dan lihatlah yang sebenar-benarnya. Saya Abraham Silaban, saya datang ke sini hanya untuk satu hal. Saya untuk lihat keadaan itu dengan mata kepala saya sendiri dan tidak lebih-lebihkan, tidak dikurang-kurangkan. Saya hadirkan kepada Anda yang menyaksikan. Inilah keadaan. Kita ada surat dari Mbak Novi. Coba. Ada surat dari ini, Rumah Peduli Kemanusiaan, Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Surat pemberitahuan syarat penggunaan dana para donatur untuk pengobatan. Dengan hormat Pratiwi Novianti dengan kedudukan jabatan sebagai Ketua Pengurus dari dan oleh karena itu sah bertindak untuk atas nama Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Sehubungan dengan dana yang diperoleh dari para donatur, kami menyarankan kepada saudara untuk mempergunakan dana para donatur tersebut sebagaimana tujuan di awal penggalangan dana yang diperuntukkan bagi pengobatan Mas Agus. Adapun upaya hukum yang saat ini Mas Agus sedang perjuangkan, pada prinsipnya saya hormati dan akan jalani sesuai prosedur dan hukum yang berlaku karena sudah menjadi konsekuensi saya selaku pejuang kemanusiaan untuk menghadapi segala kemungkinan hukum yang terjadi. Demikian surat ini saya sampaikan, saya berharap agar pengobatan Mas Agus dapat berjalan dengan baik. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Ketua Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan, Pratiwi Novianti. Kami jawab aja singkat, bahwa yang kita utamakan bukan itu. Kalau awalnya kan, kalau ngomong di surat seolah-olah gunakan untuk berobat gitu kan. Ini orang kalau uangnya habis berobat, terus mau makan apa dia? Tinggalnya segala macam untuk penghidupan dia gitu. Kemudian saya pastikan ini hanya cara untuk menyatakan dia ketakutan gitu, bahwa apa yang langkah yang kita tempuh ini maka menjadi senjata makan tuan buat mereka. Mas Agus, apa yang mau disampaikan? Palingan itu doang sih yang Agus harapkan sama Mbak Novi. Penting kita baik-baik aja, ngomong dari hati ke hati, maunya Mbak Novi apa ke Agus, maunya seperti apa. Kalau mau berbuat baiklah dengan ikhlas. Oke. Kita lihat prosesnya, tapi lagi dan lagi saya percaya bahwa tidak ada hal yang tidak bisa diselesaikan. Sebisa mungkin dikomunikasikan dan diselesaikan dengan baik. Terima kasih Bang Farad. Usai wawancara dengan Agus dan keluarga, saya Abraham Silaban pun ditunjukkan bukti mutasi penerimaan donasi yang digalang oleh Pratiwi Novianti untuk pengobatan Agus. Dan ada hal yang menarik yang saya lihat. Ketika donasi memang sudah dibuka melalui berbagai cara, ada dua cara, yayasan ataupun langsung masuk ke rekening pribadi, dan ini tentu saja yang ke rekening pribadi atas nama Agus ini ya atas nama Agus Salim. Kita bisa lihat bahwa dari tanggal 24 hingga tanggal 30 ini cukup luar biasa, ini sangat luar biasa, bahkan bisa saya katakan banyak sekali donasi. Bahkan saldo terakhir di tanggal 23 itu 223.640. Tapi ketika di tanggal 24 ini eskalasi luar biasa. Bahkan eskalasi ini terjadi disebutkan setelah Agus podcast ataupun berbincang bersama dengan Denny Sumargo. Dan saya bisa melihat di sini jumlah donasi yang begitu banyak dari berbagai nama. Saya bisa pastikan ini ribuan nama, karena bisa dibayangkan dalam satu hari saja pengirimnya bisa setebal ini. Dari 24 sampai 25, ada yang kirim 10.000, ada yang kirim 100.000, 50.000, bahkan ada yang 10 juta. Bahkan sampai tanggal 27 Anda bisa lihat ini. Sobat, ini saya sampai kesulitan untuk mengangkat ini. Ini setebal ini nih. Bahkan sampai tanggal 27, Anda bisa bayangkan. Dari 23, tanggal 23 itu 200.000, tapi dari 24 sampai tanggal 27 itu mencapai 900 juta. Bahkan di sini pun, nah tanggal 28
tanggal 28 Anda bisa lihat nih, ada centang di sini. Udah sampai 1 miliar. Tentu saja berterima kasih dari uluran tangan yang diberikan kepada Agus. Tentu dengan harapan bahwa pemberian itu adalah dasar keikhlasan yang terbaik untuk Agus. Karena keluarganya yang sedang berjuang dan seluruh keperluannya tentu saja diurus dan sebagainya. Lepas dari polemik yang terjadi, Agus apa yang mau disampaikan kepada ini nih 3 bundel ini nama, saya bisa pastikan ini ribuan nama yang ada di sini. Satu lembar ini bisa lebih dari 18 nama. Terima kasih banyak buat para donatur yang udah mempercayakan Agus. Agus bersumpah demi nama Allah, Agus nggak pernah menggunakan uang tersebut dengan cara berpoya-poya. Uang itu udah Agus kembalikan semua. Tidak pernah Agus pakai. Karena aku masih pakai yang lama, tolong jangan hujan Agus. Itu kan milik Agus, hak Agus. Agus akan gunakan itu buat pengobatan Agus, buat keseharian Agus. Saya Abraham Silaban, saya akan telusuri. Terima kasih ya, terima kasih Pak. Sobat, saya Abraham Silaban, saya ada di Jalan Kenari di wilayah Karawaci di kota Tangerang, Banten. Saya datang ke sini untuk memastikan saya mendapatkan informasi yang berimbang mengenai polemik bantuan ataupun dana kemanusiaan yang didapatkan oleh Agus Salim yang disebutkan ini disalahgunakan dan sebagainya, bahkan kemudian disebutkan tidak pada tempatnya. Maka dari itu saya hadir di sini untuk berbincang langsung dengan seorang aktivis yang merupakan pendiri dari Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Ia adalah pendiri dari yayasan ini. Saya akan langsung menuju ke kediaman beliau dan kita lihat. Ya, ini Rumah Peduli Kemanusiaan. Saya sudah hadir di sini. Saya Abraham Silaban, tanpa berlama-lama saya akan langsung konfirmasi ke Teh Novi mengenai apa sungguh yang terjadi sampai pada akhirnya aksi yang diawali dengan niat bantuan kemanusiaan untuk menolong seorang yang terkena insiden air keras di matanya, seorang Agus Salim, malah berujung laporan kepada dirinya. Kita langsung masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Novi, saya Abraham. Thank you ya. Thank you ya udah menerima kami. Halo Mas Geri. Ini Teh Novi Pratiwi Novianti. Iya. Dan Mas Geri kuasa hukumnya ya. Oke. Saya Abraham Silaban, kami diterima di Rumah Yayasan Peduli Kemanusiaan. Betul. Saya lihat ini tempat anak-anak ini ya, Mbak Novi ya. Ini untuk anak-anak balita. Ada berapa balita di sini? Total ada 6. Ada 6. Usia berapa aja? Ada yang baru lahir belum lama, sekitar 2 mingguan. 2 mingguan. Yang paling tua usia berapa itu? 9 tahun. 9 tahun. Oke, luar biasa nih. Ini mirip sama yang di rumah saya nih. Ini luar biasa nih. Oke, ada ya semacam apa kolam bolanya, terus kemudian ya ada 6 anak, itu anak-anak ODGJ saya dengar. 80% anak ODGJ. Anak ODGJ. Oke, jadi Teh Novi lah sebagai ibu asuhnya di Rumah Peduli Kemanusiaan ini. Iya. Oke, udah berapa lama ini? Dari 2021. 2021. Oke. Luar biasa nih. Kalau kita coba masuk lagi di sini nih, ada mainan mobil-mobilan juga tuh. Iyalah ya, harus ada yang seperti ini ya, Teh Novi. Iya. Harus ada yang seperti ini, kalau enggak ya Nana itu akan cepet bosan ya. Iya. Ini repot nggak ngurusin anak sebanyak itu? Karena passionku, aku sih happy aja. Oke, happy ya, luar biasa ya. Nah, di sini coba kita intip nih, satu ruangan nih saya tunjukkan kepada sobat semua ya. Di sini ini adalah ransomnya, inilah pembekalannya di sini semua nih. Logistiknya ini semua nih. Saya pikir tadi ini
dagang Pampers di sini. Saya mau bawa pulang nih satu buat bayi saya ini. Tapi ternyata sebanyak ini dari bantuan para donatur atau seperti apa nih, Teh Novi? Nggak ada donatur. Nggak ada donatur? Nggak ada sama sekali. Jadi karena saya alhamdulillah memiliki rezeki dari konten kreator saya gitu. Jadi setiap bulan berapapun itu kita lengkapi untuk kebutuhan yayasan. Luar biasa nih. Oke, boleh kita lihat ruangan lain nggak ini? Boleh. Oke, kita lihat ruangan lain ya. Teh Novi, ini kan saya sudah singgung tadi mengenai Agus Salim ini kan jadi perbincangan publik yang hangat. Betul. Ini jadi polemik bantuan dana kemanusiaan yang memang urus-urusannya justru hari ini sudah masuk proses hukum karena Anda sudah dilaporkan. Iya. Jadi pernah ada bayangan nggak sampai dilaporkan gitu? Nggak ada bayangan. Nggak ada bayangan? Karena selama menjalani sosial pun nggak pernah dilaporkan, nggak pernah ada masalah, baru kali ini Oke. gitu. Jadi pada saat dilaporkan ya sudah, nggak apa-apa, saya terima. Oke, dan akan diikuti saja prosesnya. Iya, gitu. betul. Oke, boleh kita sambil duduk berbincang Boleh. ya, Teh Novi ya? Sobat saya Abraham Silaban, saya duduk bersama dengan Teh Novi, Pratiwi Novianti, dan Mas Geri Julian yang merupakan tentu saja bagian dari Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Oke. Saya duduk di sini sebagai bentuk komitmen kami untuk tetap menjaga rambu-rambu moral kerja-kerja jurnalistik, yaitu cover both side alias berimbang. Keberimbangan kami lakukan setelah kami mendapatkan keterangan dari pihak Agus Salim dan kuasa hukumnya. Teh Novi, tadi saya sudah singgung, praktis kaget ya ketika dilaporkan sama Agus ya, atau sudah beritahu sebelumnya Agus bahwa ini akan masuk ke proses hukum? Nggak tahu sama sekali. Karena kita posisinya baik-baik aja, nggak ada masalah sama sekali. Terakhir kita pulang podcast dari Bang Deddy Sumargo, itu istrinya malah mengucapkan terima kasih banyak. Terus ya adanya pemindahan dana yang istrinya lakukan secara sukarela, sebesar 300 juta gitu. Jadi benar-benar nggak ada masalah, nggak ada konteks konflik apapun gitu. Jadi aku posisi lagi di Makassar, aku bingung kok banyak yang nge-tag aku gitu. Dan finally aku baru tahu, viral lah video call yang pertama itu. Tapi saya nggak milih uang itu daripada saya harus kayak gini, Pak. Lebih baik uang itu didonasikan aja buat dia yang sakit, bukan saya yang sakit. Jahat sekali Novi itu, sahabat kamu. Aku tertarik dan simpati sama kamu. Pak, kejam banget. Video call apa ya? Yang pengacaranya sama Mas Agus teleponan. Oh, para Terus tabas. betul, terus berlanjut akan bikin laporan, itu kan udah rame. Nah, yang ingin saya tanyakan kemudian, betul tidak apa yang menjadi dasar pelaporan itu? Disebutkan Teh Novi melakukan pencemaran nama baik terhadap Agus dan keluarganya. Bagaimana menjawab itu, Teh? Oke, kalau aku pribadi ya, pada saat pertama kita open donasi, ini kan kita galang di media sosial kita, yaitu di Instagram kita. Itu jadi yang notabene kalau buat kami bentuk transparansi dan menjaga amanah adalah men-share apapun yang terjadi. Gitu. Bukan cuma case Mas Agus saja. Misalnya ada sakit cancer, terus adanya kemoterapi dan itu biaya yang keluar dari yayasan. Ya otomatis pengeluarannya kita akan ceritakan dong. Gitu. Dan sekali lagi ditegaskan, kita bicara pada saat memberikan statement di media sosial itu adalah bukti nyata adanya transaksi yang dilakukan dan mereka pun mengakui gitu. Transaksi keluar 250 juta, 100 juta, 100 juta, misalnya seperti itu. Untuk apa aja itu, Teh Novi? Yang 90 sekian-sekian itu untuk bayar hutang rumah. Yang kita tahu kan ada pengakuan juga dari pihak anaknya dari si Wawa tersebut, gitu. Inisialnya F. Oke. Seperti itu kan ada pengakuan dan dia sudah meminta maaf terhadap kita. Seperti itu. Jadi yang saya berikan statement di media sosial itu bisa kami pertanggungjawabkan. Oke. Disebutkan bahwa ia malah sekarang banyak dibully. Dan itu bermula karena postingan-postingan yang disampaikan maupun hal-hal yang diucapkan oleh Teh Novi dan lain sebagainya. Oke, kalau itu
Gini loh, ini kan seolah-olah jadi saya yang melakukan statement yang atas hujatan netizen gitu loh. Tapi kan di sini yang saya sampaikan adalah kebenaran dan saya bisa bertanggungjawabkan berupa dari bukti mutasi tersebut gitu. Jadi kalau emang ada netizen misalnya berbicara soal Mas Agus apa itu di luar dari kendali kami. Kami tidak bisa menutup semua mulut netizen atau hak netizen. Mereka memiliki hak untuk memberikan pendapatnya. Tapi kalau aku pribadi, ketika aku live dimanapun itu, aku selalu bilang untuk stop bully, tidak boleh membuli. Jangan lakukan itu terhadap Agus dan keluarganya. Itu yang juga disampaikan oleh Farah Tabas, termasuk pihak keluarganya. Kenapa hal-hal yang kaitannya dengan komunikasi secara internal yang harus bisa dilakukan, kenapa harus sampai keluar dan sebagainya, sehingga pada akhirnya Mbak Novi yang dianggap memiliki banyak penggemar, misalnya banyak pengikut, justru membuat mereka dalam posisi tersudut. Tidakkah kemudian seharusnya dibicarakan baik-baik begitu kira-kira, ya Novi? Kan awalnya juga kita sudah menanyakan baik-baik, kita sudah meminta mutasi baik-baik, tapi sampai waktu itu kita belum diberikan cerita yang sesungguhnya. Saya ingat banget waktu terakhir ada podcast di rumah saya, bukan podcast sih, lebih ke klarifikasi. Sampai mereka pulang, mereka tidak menyebutkan uang itu ada yang terpakai. Mas Agus dan keluarga bilang uangnya masih utuh dan saya itu dibohongi. Gitu. Jadi apa yang harus disampaikan kan otomatis tanggung jawab saya gitu. Mengenai permintaan mutasi itu sesungguhnya itu atas kepentingan apa sih, Teh Novi? Karena yang kami dengar nih ya, Teh Novi, bisa ini dikoreksi ya, Teh Novi. Awalnya kan ada 2 pintu. Yang pertama bisa masuk melalui rekening Yayasan Rumah Peduli. Yang kedua, Teh Novi juga tidak melarang atau tidak sama sekali menutup kemungkinan untuk membuka rekening Agus juga. Karena kan itu juga dipampang ataupun terposting dalam podcast-podcast, termasuk juga Deddy Sumargo ya. Dan itu juga masuk ke rekening pribadi atas nama Agus yang secara nalar sesungguhnya tidak berpikir secara hukum. Memang uang itu adalah hak dari Agus Salim sesungguhnya gitu. Kenapa kemudian begitu penting bagi Teh Novi untuk melihat mutasi itu? Kalau misalnya emang kebutuhannya bukan untuk pengobatan, mungkin itu lain cerita dari awal. Gitu nggak akan dibuka juga itu sih.